firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar menelusuri jiwa yang terluka, ada fase-fase kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar masa di dalam kandungan. Nah, saudara, kita sudah belajar bahwa penerimaan orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak menjadi sehat sejak di dalam kandungan. Begitu juga dengan hubungan orang tua dengan bayi, walaupun ada di dalam kandungan. Kita sudah belajar bahwa bayi yang di dalam kandungan mengetahui, mendengar apa yang terjadi di luar, walaupun secara logika belum sepenuhnya berfungsi seperti orang dewasa. Dan juga sangat dipengaruhi dengan hubungan orang tua ketika bayi ada di dalam kandungan. Nah, kita akan masuk malam hari ini tentang masa 0 sampai 5 tahun peranan ibu, lalu 6 sampai 11 tahun adalah peranan ayah. Bukan berarti ayah di peranan ibu tidak berfungsi, tetapi yang dominan, ya, yang dominan. Orang tua dua-duanya berperan, tetapi yang dominan adalah ibu ketika bayi di usia 0 sampai 5 tahun, begitu juga dengan sebaliknya di usia 6-11, bukan berarti ibu tidak berperan, ibu juga berperan, tetapi yang lebih dominan adalah ayah. Nah, saudara, pelajaran ini saya tegaskan kembali, kita tidak menyalahkan orang tua kita, karena saya yakin orang tua kita juga tidak mendapatkan pelatihan dan kebenaran yang saudara terima pada malam hari ini. Nah, tujuannya adalah kalau kita menyadari bahwa kita pernah terluka karena ketidakfungsian yang maksimal dari orang tua kita, maka kita harus melepaskan pengampunan. Lalu yang kedua, kita harus mempraktekkan yang benar kepada anak-anak kita. Nah, sayangnya memang banyak kali kita kan sudah terlambat, anak-anak kita sudah menginjak remaja, ada yang sudah dewasa, yang dimana waktu di usia dalam kandungan, waktu usia 0-5 tahun, 6-11, kita tidak mengerti, kita belum diperlengkapi, sehingga kita juga sedikit banyak hampir mirip dengan orang tua kita yang tidak menanamkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di fase tersebut. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita belajar kalau ada hal-hal yang memang kita perlu perbaiki dengan anak-anak kita perlu perbaiki. Kalau ada hal-hal yang kita perlu mengalami rekonsiliasi, pemulihan, ya kita harus lakukan terhadap anak kita supaya anak-anak kita tidak melakukan apa yang mereka terima dari kita yang salah, ya. Dan ketika mereka mengalami pemulihan, nanti ketika mereka menikah, lalu mereka punya anak, mereka akan berbeda sekali. Mereka akan melakukan apa yang benar setelah mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, di masa 0 sampai 5 tahun ini, peranan ibu anak kembali sangat mengharapkan penerimaan dari orang tuanya, khususnya dari ibu. Saudara boleh tanya kalau masih ada orang tua, atau saudara juga pernah mengalami, khususnya para ibu, ketika bayi saudara baru dilahirkan. Biasanya suster membawa bayi itu ke dekapan ibunya. Nah, tujuannya apa? Supaya anak itu merasa diterima. Merasa diterima. Nah, kalau ada bayi yang dilahirkan, lalu dia tidak pernah diketemukan dengan ibunya, hanya dengan orang lain, dengan suster kah, atau dengan nenek kah, atau dengan bibi kah, atau dengan yang lain, pasti sudah dalam pertumbuhannya sebagai seorang anak akan mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Bukan berarti sakit jiwa seperti yang pada umumnya, tapi sebetulnya jiwanya menjadi rusak. Kenapa? Karena dia berharap ada penerimaan dari orang tuanya, khususnya ibunya. Makanya sudah perhatikan baik-baik, kalau perempuan sudah melahirkan anaknya, maka anak itu akan dibawa ke dekatnya, walaupun dalam proses baru saja melahirkan, ibu itu punya kerinduan untuk memeluk anak itu.
Ini penting, saudara. Jadi ibunya sendiri punya kerinduan untuk memeluk anak itu, tapi sebetulnya anak itu lebih membutuhkan pelukan seorang ibu. Kenapa? Karena dia merasa diterima. Nah, yang kedua, saudara, ini juga berbicara tentang keintiman. Ketika seorang bayi dipeluk sama ibunya, itu juga bicara keintiman. Nah, kalau tidak, maka saudara perhatikan baik-baik, banyak orang-orang bertumbuh tidak pernah bisa intim. Tidak pernah bisa intim dengan orang tuanya, tidak pernah bisa intim dengan pasangan hidupnya, tidak pernah bisa intim dengan anak-anaknya. Kenapa, saudara? Nah, karena kalau kita selidiki, ini terjadi ketika dia masih kecil dan dia tidak mengalami keintiman yang dia butuhkan sebenarnya. Tidak ada pelukan, tidak ada belayan dari orang tua. Di satu negara yang sedang berkembang, di sebuah rumah sakit ibu dan anak, satu kali rumah sakit ini mengadakan sebuah penyelidikan di 2 ruangan yang terdiri dari beberapa bayi yang baru lahir di ruangan A, dan yang satu bayi yang juga lahir di ruangan B. Nah, semua bayi-bayi tersebut mendapat hak yang sama. Suster-suster yang melayani adalah suster yang sama. Kalau kita bicara ada A, B, C, D suster, maka di ruang A, 4 suster ini juga melayani, di ruang B juga bayi-bayi ini dilayani oleh suster yang sama. Juga susunya juga yang sama, mereknya yang sama, botol susunya sama, dan sebagainya. Tetapi yang membedakan antara ruangan A dan ruangan B, ketika 4 suster ini melayani ruang A, bayi-bayi yang ada di ruang A, mereka melayani dengan sukacita. Mereka melayani dengan apa ya? Dengan berkomunikasi sambil ngomong sama bayi-bayi tersebut. Aduh, kalau perempuan kamu cantik ya, kalau laki kamu ganteng ya, kamu sehat ya, dan sebagainya. Tapi 4 suster ini kalau mereka melayani di ruang B, mereka tidak boleh bicara, tidak boleh sentuh dengan kasih, ya seperti pada umumnya suster-suster, ya biasa aja gitu. Padahal susunya sama, alatnya sama. Setelah beberapa waktu kemudian, hasilnya adalah bayi-bayi yang ada di ruangan A itu bertumbuh dengan sehat. Dan ternyata bayi-bayi yang di ruangan B bertumbuh kurang sehat. Sakit-sakitan, nangis, cerewet, dan sebagainya. Dan segera diberhentikan. Kenapa? Karena hasil dari survei itu sudah membuktikan bahwa bayi-bayi membutuhkan penerimaan, bayi-bayi membutuhkan keintiman. Nah, kalau tidak, maka akan terjadi kemerosotan baik secara jiwa maupun secara jasmani. Nah, di usia 0 sampai 5 tahun ini, anak-anak membutuhkan penerimaan orang tua, keintiman orang tua, khususnya ibu-ibu. Tapi sayangnya, saudara, ini kebanyakan pada umumnya di Indonesia. Biasanya kalau seorang wanita habis melahirkan, seorang ibu melahirkan, biasanya dia cuti di pekerjaannya untuk beberapa bulan. Paling ya yang setahu paling lama 3 bulan. Lalu setelah itu dia kerja. Lalu bayi itu diserahkan kepada siapa? Entah kepada neneknya atau kepada babysitter dan sebagainya. Pikirnya nggak terjadi apa-apa. Nanti lihat, saudara, ciri-cirinya pasti ada, saudara, bahwa dia kurang mengalami penerimaan, kurang mengalami keintiman dan sebagainya. Makanya di negara Eropa setelah mengerti ini, mereka punya kebijakan yang luar biasa. Suami istri yang baru istrinya melahirkan anaknya, dua-duanya cuti yang cukup panjang. Biasanya ibu-ibu cutinya bisa 3 tahun, bapak-bapak cuti kerjanya bisa 2 tahun. Wah, luar biasa, saudara. Kenapa? Karena mereka mau menemani anak mereka di usia-usia yang riskan ini. Nah, saudara, kalau bayi-bayi kurang mengalami penerimaan, kurang mengalami keintiman, maka pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara jiwani akan mengalami gangguan atau hambatan. Nah, juga, saudara, mereka membutuhkan rasa aman. Rasa aman. Saudara perhatikan baik-baik.
anak-anak yang usia 0 sampai 5 tahun hampir selalu dekat sama ibunya. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dari nol, dari pertemuan spermanya pria dengan ovumnya di wanita, sejak menjadi sebuah kehidupan, itu kan ada di dalam kandungan ibu. Jadi ada hubungan batin yang lebih dalam daripada seorang anak dengan bapaknya dibanding seorang anak dengan ibunya. Makanya di usia 0 sampai 5 tahun ini, kalau anak itu tidak dekat sama ibu, biasanya dia akan terus berkepanjangan di usia 6 sampai 11, bahkan di usia 12 dan selanjutnya anak itu nggak dekat sama ibu. Dia lebih dekat sama ayahnya. Kenapa? Karena di usia ini dia tidak merasakan rasa aman yang diberikan oleh ibunya. Yang keempat adalah seorang ibu harus memberikan pelatihan-pelatihan dasar. Kalau saudara masih ingat anak-anak saudara di usia ini, pasti anak-anak ini banyak mainnya, banyak bertanya, dan sebagainya. Lebih banyak panggil mama, mama ini apa, dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan seorang ibu melatih anaknya pelatihan dasar, baik itu secara motorik dan lain sebagainya. Ini sangat penting, saudara. Nah, kalau tidak, nah ini gangguan. Berarti ada kekosongan-kekosongan di dalam jiwa anak di usia tersebut. Nah, apalagi masuk di usia peranan ayah, di mana ayah juga tidak berperan maksimal. Nah, Pak, saya sebagai ayah yang baik, Pak, saya pelihara anak saya kasih makan, saya ajak main. Nah, saudara, menurut Casey Cartons dan Edwin Lewis Cole, ada 4 kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, sama seperti 4 kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh ibu kepada anak-anaknya. Nah, kita lihat, saudara, apa yang harus diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya di usia tersebut. Yang pertama adalah identitas. Identitas. Jadi seorang ayah harus memberikan identitas jasmani, gender. Kalau anak saudara laki, ya saudara mesti ngomong, kamu laki, kamu cowok. Nah, kalau anak kita perempuan harus berikan identitas, kamu perempuan, kamu cewek. Nah, saudara, ini mengejutkan sekali. Penelitian ditemukan bahwa ada berapa persen anak laki yang kewanitaan. Kurang lebih 5-10% lah. Kurang lebih ya. Tidak pasti 5-10% anak laki bisa feminim. Nah, saudara lihat, iya ya anak laki kok kayak cewek ya. Nah, ini penting kalau ayah nggak ngerti ini, saudara. Nah, ayah cuma main-main, aduh kamu kok kayak banci ya, kamu kayak cewek ya, kok jalannya begitu ya. Nah, itu kalau pernah didengar oleh anak, maka itu akan masuk ke alam bawah sadarnya, maka akan terjadi kebingungan identitas. Nah, sama sebaliknya dengan perempuan. Ada kurang lebih 5-10% perempuan yang kecowok-cowokan. Ada kan perempuan yang kecowok-cowokan, mainnya suka main bola, main layangan, dan sebagainya. Persis kayak anak cowok. Nah, kadang-kadang orang tua nggak ngerti nih. Kita suka ledekin, kamu tomboy ya, kamu kayak cowok ya. Nah, ini bahaya, saudara. Kenapa lahir homo? Kenapa lahir lesbian? Nah, karena ini, saudara. Nah, salahnya di mana? Nah, karena sejak jatuh dalam dosa, itu juga mempengaruhi hormon-hormon manusia. Makanya ada 5-10% anak cowok kayak cewek. 5-10% anak cewek kayak cowok. Nah, itu sebabnya kita sebagai ayah aja harus memberikan identitas jasmani dengan jelas. Nah, selain identitas jasmani, ayah-ayah harus juga memberikan identitas rohani. Nah, kalau kita nggak pernah berikan identitas rohani, nah makanya dia akan kehilangan identitas rohani. Nanti besarnya dia kurang antusias.
dalam beribadah, dalam hal Tuhan, kerohanian kurang antusias. Kalau toh antusias ada masanya, naik turun seperti kapal selam. Nah, ini berbahaya. Makanya kita sebagai generasi penerus, kita harus menanamkan identitas rohani kepada anak-anak kita. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar bagaimana kita bisa menanamkan identitas jasmani maupun rohani kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama, anak kita harus diberikan identitas. Nah, selain identitas jasmani dan rohani, kita juga menolong anak-anak kita untuk menentukan masa depan mereka. Bukan memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh anak-anak kita, tapi kita menolong anak-anak kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ini juga berbicara tentang identitas di masa depan. Nanti kita akan belajar secara rinci ya. Nah, yang kedua, saudara, ayah harus memberikan rasa aman. Penting nih, ayah harus memberikan rasa aman. Saya tidak tahu apakah istri saya masih ingat dan Grace juga masih ingat ketika Grace di usia-usia ini satu kali hujan lebat dan ada geledek yang begitu besar dan membuat Grace nangis. Nah, tapi ketika saya hadir di sampingnya, itu memberikan rasa aman. Rasa aman. Dan saya pernah tanya kepada dia, kalau dia masih ingat, kalau papi ada di samping kamu dalam keadaan seperti ini, apakah kamu aman atau tidak? Aman. Nah, berarti ayah itu harus memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Nah, nanti juga kita akan bahas secara detail bagaimana kita sebagai ayah bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak kita. Yang ketiga, saudara, peneguhan potensi. Tuhan itu luar biasa. Memberikan anak kepada kita sebagai milik pusakanya. Mazmur mengatakan bahwa dia seperti anak panah. Berarti ada potensi-potensi yang luar biasa. Bahkan kalau menurut Alkitab dia ada karunia dari Bapa, ada karunia dari Roh Kudus, ada karunia dari Yesus sebagai anak, itu diberikan kepada anak kita. Makanya anak-anak kita punya bakat, punya talenta, punya karunia. Nah, inilah peranan orang tua. Untuk apa? Menolong anak kita menemukan potensinya, meneguhkannya, dan menolong anak kita mengembangkannya. Supaya apa? Supaya anak kita bisa maksimal dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, jujur ya, kita kan nggak dapat nih 3 hal ini nih dari orang tua kita. Nah, kenapa? Karena orang tua kita juga nggak pernah dapat dari kakek nenek kita. Jadi karena orang tua kita nggak pernah dapat, makanya dia nggak pernah berikan kepada kita. Nah, kita juga nggak pernah dapat, makanya kita nggak bisa berikan maksimal kepada anak-anak kita. Nah, tujuan pemuridan setiap hari Rabu ini, yuk kita mulai daur ulang. Bukan anak kita didaur ulang. Nah, kita mulai memberikan hal-hal yang memang kita belum pernah berikan dan harus diberikan kepada anak-anak kita. Identitas, rasa aman, peneguhan potensi, dan yang keempat apa, saudara? Disiplin. Disiplin. Ini yang setahu saya, karena saya banyak melayani para pria. Ribuan pria kami layani, dan mayoritas yang memberikan aturan, yang memberikan disiplin itu ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak sibuk kerja. Lalu ibu-ibu yang memberikan disiplin. Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang memberikan disiplin itu ayah. Yang menjaga disiplin itu dijalankan di keluarga ibu. Kenapa? Karena ayah berangkat kerja, ibu di rumah. Nah, ini harus ibu yang menjaga supaya disiplin itu dijalankan sama anak. Yang lebih berbahaya lagi adalah disiplin dibuat oleh ayah atau ibu, tapi tidak sepakat. Makanya anak-anak dia lebih canggih.
Dia lebih tahu datang ke siapa. Yang dimana, oh misalnya ayahnya nggak pernah buat disiplin, dia lebih suka sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya terlalu disiplin, atau ayahnya terlalu disiplin, ibunya terlalu lemah. Nah, saudara, ini mengacaukan. Makanya anak-anak kita nggak pernah bisa jadi anak yang berdisiplin. Bahkan sudah besar pun nggak bisa membangun hidupnya disiplin. Ini sangat penting, saudara. Jadi, saudara, seorang ayah harus ambil tanggung jawab menerapkan aturan-aturan main. Nah, sebelum saya mengalami banyak pemulihan, istri saya yang ambil alih. Jadi kalau anak saya mau apa, saya nggak bisa kasih keputusan. Saya bilang, itu dulu ya, sebelum dipulihkan ya, saya bilang, tanya mami. Yo, bapak-bapak masih suka gitu gak sekarang? Kalau anak tanya, Pak boleh gak? Tanya mama sono. Nah, kalau saudara masih lakukan itu, berarti saudara belum memenuhi kebutuhan anak yang keempat, disiplin. Berbahaya, saudara. Tuhan itu tahu urutannya. Pria diciptakan oleh Tuhan, diberi tanggung jawab sebagai kepala. Istri sebagai penolong. Nah, ingat nih. Nah, kalau dibalik, yang memberikan disiplin, yang menentukan disiplin adalah seorang ibu, berarti yang kepala adalah ibu. Nah, kalau ibu yang jadi kepala, berarti terbalik. Oh, Pak, nggak apa-apa, Pak, kok aman-aman saja. Iya, kita lihat aman. Nanti kita lihat anak kita bertumbuhnya. Kacau dia. Dia nggak bisa jadi orang yang berdisiplin. Kenapa? Karena dia nggak terima disiplin yang utuh. Makanya, saudara, ini aturan main dari Tuhan. Jadi yang memberikan disiplin itu adalah ayah. Kalau saudara baca di kitab Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan melalui Musa berbicara kepada bapak-bapak, hai bapak-bapak, ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang. Tapi sekarang beda, saudara. Yang ambil alih siapa? Ibu-ibu. Aduh, saya harus bertobat. Jadi waktu itu saya bertobat, saya mengalami pemulihan, dan saya ambil alih untuk membuat aturan main, disiplin, dan sebagainya. Nah, kalau tidak, terbalik, saudara ya. Ini kalau kita tidak berfungsi dengan baik sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu dan seorang ayah, sadar atau tidak sadar, itu menimbulkan luka-luka di dalam jiwa anak-anak kita. Nah, kita lanjutkan ya, saudara. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Nah, saudara, kita akan menelusuri lagi luka karena orang tua. Ada 4 hal yang terjadi pada umumnya. Banyak anak diserahkan kepada orang ketiga. Kenapa? Ya banyak sebab sih. Karena belum sanggup untuk istrinya tidak bekerja. Jadi suami istri harus bekerja. Jadi setelah beberapa bulan, anak itu diserahkan sama orang ketiga. Entahkah itu kakek nenek, entahkah itu babysitters atau suster, entahkah itu pembantu. Nah, ini melukai. Ini melukai seorang anak, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Ini situasi yang pertama yang banyak terjadi di keluarga-keluarga, dan termasuk keluarga-keluarga Kristen. Dan saudara perhatikan baik-baik. Saudara boleh tanya sama teman-teman yang sudah punya cucu. Misalnya teman kita sudah punya cucu. Saya punya teman di UMM ada beberapa yang sudah punya cucu. Dan ini pengakuan mereka loh, saudara. Mereka lebih rindu sama cucu daripada sama anak. Fokus mereka bukan lagi sama anak. Kenapa? Karena anak-anak udah pada besar, Pak. Anak-anak udah dewasa, Pak. Nah, cucu-cucu. Nah, ini bahaya, sudah. Kadang-kadang kakek nenek tidak mengerti aturan main. Jadi ketika orang tua memberikan peraturan, itu bisa dilanggar sama kakek nenek. Udahlah, biarin, dia masih kecil,
nggak ngerti apa-apa. Nah, saudara, jadi anak itu akan lebih dekat sama kakek neneknya daripada sama papa mamanya. Ini merusak. Sayang sih sayang, sayang sih sayang, betul. Tapi harus kita kembalikan fungsi orang tua yang bertanggung jawab untuk memberikan 4 hal yang di fase ibu dan 4 hal yang di fase ayah. Nah, ya masih lebih baik kepada kakek nenek. Yang paling bahaya adalah diserahkan kepada siapa? Kepada orang ketiga, babysitter. Sudah bukan rahasia umum lagi loh, saudara. Anak-anak yang diserahkan babysitter nih, contoh, dia bisa sembahyang yang lain, dia ngikuti orang yang lain, babysitternya atau pembantunya. Kenapa, saudara? Ya, tiap hari. Dia jarang lihat papi maminya berdoa, dia lihat pembantunya berdoa atau sembahyang. Ini yang kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Nah, kalau kita pernah punya pengalaman ini, yuk, saya mendorong Bapak Ibu rekonsiliasi sama anak saudara. Nah, situasi yang kedua adalah di mana orang tua sibuk bekerja. Papanya sibuk, mamanya sibuk bekerja. Jadi anak itu nggak punya figur orang tua. Yang dia dengar adalah susternya atau pembantunya. Ini pernah kejadian, saudara. Jadi waktu ada seorang pembantu yang pulang kampung karena lebaran kan, itu anaknya nangis kejar, saudara. Nggak mau ketinggalan pembantu tersebut. Tapi kalau papa mamanya pergi, dia nggak pusing, terserah. Mau pergi berapa hari juga terserah. Kenapa? Karena dia udah rasa aman dengan pembantunya. Nah, ini juga berbahaya. Papa mama yang sibuk, akhirnya tidak pernah memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus diterima oleh anak-anaknya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, kalau saudara punya pengalaman ini, waktu anak saudara masih kecil, saudara sebagai suami istri sibuk masing-masing, lalu anak saudara diserahkan sama nenek kah, atau sama babysitter, sama pembantu, saya sih dorong, yuk adakan waktu pemberesan, cari waktu untuk pemulihan. Pasti ada luka-luka yang tersimpan di dalam jiwa anak kita yang nanti munculnya ketika ada pemicu, ketika ada bos, ada barang, ada orang, ada situasi. Nah, situasi yang ketiga adalah konflik. Orang tua yang konflik. Ya, kan kita tahu kan, ketika orang tua kita ribut terus, kita sebagai anak sebetulnya serba salah. Kita mau bela siapa? Kita mau bela ayah, nanti konflik dengan ibu. Ketika kita bela ibu, kita akan konflik dengan ayah. Dan itu merusak, saudara. Nah, kalau kita sebagai orang tua konflik, nah ini bahaya. Sekali lagi, kalau saudara nanti di gereja ketemu dengan Grace, saudara bisa tanya. Kami beberapa kali, mungkin sering ketika kami konflik, dan Grace tahu, kami lakukan pemberesan dengan dia. Saya minta maaf sama dia, minta diampuni, minta diberi kesempatan untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik, menjadi seorang suami yang lebih baik. Demikian juga istri saya juga lakukan hal yang sama. Kenapa, saudara? Jujur, saudara. Anak terluka ketika melihat, mendengar orang tuanya konflik. Nah, makanya disarankan kalau konflik lebih baik tidak diketahui oleh anak-anak kita. Kan susah. Rumah kita bukan rumah istana. Ya kan? Nah, masalahnya ketidakdewasaan kita, kalau konflik itu bisa dilihat dari wajah kita. Oh, anak kita bisa nilai, oh mama saya lagi marah nih, oh papa saya lagi marah nih. Tapi dia cuma nyimpen aja, mereka cuma nyimpen aja di dalam hati. Ingat loh, saudara, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar,
apa yang mereka rasakan itu disimpan di dalam alam bawah sadar mereka. Nah, yang paling berbahaya lagi adalah ketika suami istri orang tuanya cerai. Satu kali teman saya bertanya kepada satu anak, mungkin anak ini masih saudaranya. Anak ini ulang tahun, saudara. Lalu teman saya tanya, "Nak, kamu mau om beliin apa di hari ulang tahun? Om mau kasih hadiah buat kamu." Anak itu tiba-tiba bilang gini, "Om, aku nggak butuh hadiah apa-apa. Aku butuh papa mama baikan. Aku butuh papa mama pulih." Setelah diselidiki, ternyata memang anak ini tinggalnya sama neneknya. Papa mamanya sudah pisah, sudah cerai, dan mungkin masing-masing sedang membangun hubungan dengan orang lain. Dan itulah yang terjadi di hati anak. Makanya bohong kalau ada yang mau bercerai bilang, "Oh, anak saya setuju. Anak saya mengerti kok, mau pernikahan kami nggak bisa dipertahankan." Itu bohong. Kalau anak jujur, pasti anak agak mau. Jangankan bercerai, konflik saja orang tua itu sudah membuat sakit hati anak. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman di bidang ini, yuk saran saya bereskan. Nah, saudara, supaya minggu depan kita bisa lanjut ke topik yang lebih urgent lagi, saya akan habiskan secara singkat. Ini kita lihat ada 5 pengaruh yang dialami oleh anak-anak yang terluka, saudara. Yang pertama, anak kita akan terganggu emosinya. Makanya kalau sudah lihat dari anak dari kecil, dia marah, tidak bisa dibilangin sama orang tua, dia banting barang dan sebagainya, bahkan membanting dirinya, itu pasti problem emosi. Kenapa? Ya itu dia yang tadi saya bilang. Ada luka-luka yang terpendam di dalam jiwanya, ingat apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar, itu terekam di dalam memori alam bawah sadar. Jadi emosinya yang terganggu. Yang kedua adalah mentalnya. Mental itu gini, ketika ada pertentangan dia nyerah, dia nggak berani ambil kesempatan yang baru atau mulai yang baru. Jadi mentalnya nggak kuat, gampang down gitu, gampang putus asa. Bilangnya, "Aduh, aku nggak bisa, nggak biasa, itu mah bukan saya, orang lain." Nah, itu dia mentalnya. Nah, kenapa ya tadi saya bilang pasti ada luka-luka yang belum disembuhkan. Itu ciri yang kedua ya. Yang ketiga, intelektualnya. Intelektualnya terganggu, sudah. Makanya kalau bukan anugerah Tuhan, saudara, berbahaya. Makanya kenapa bayi-bayi itu harus diberi ASI sama ibunya, supaya intelektual. Nah, kalau enggak, saudara, kurang, maka intelektualnya terganggu. Nah, ini yang perlu, kalau Bapak Ibu punya pengalaman ini, perlu pernah menerapkan kepada anak-anak, yuk ambil waktu. Ini bukan hanya informasi, ini bukan hanya sekedar pengetahuan, ini harus dipraktekkan, ini kebenaran. Karena saya percaya Tuhan menghendaki anak cucu kita perkasa di muka bumi. Diberkati Tuhan. Nah, kita perlu bereskan. Apalagi saudara, fisik, gampang sakit, lemah tubuhnya. Nggak kuat. Udah mentalnya nggak kuat, fisiknya juga nggak kuat. Mudah terserang penyakit. Nah, kenapa ya? Tadi yang saya bilang penolakan, tidak diterima, macam-macam, saudara. Nah, yang terakhir kerohanian. Kerohaniannya turun naik, saudara. Turun naik, nggak pernah bisa konsisten. Biasanya putus di tengah jalan. Semangatnya seperti soda, semangat, terus tenggelam lagi. Makanya saya bersyukur doa kita ini udah 160-an hari ya. Ini melatih kita untuk konsisten. Ini melatih kita untuk tekun. Ini melatih kita untuk punya mental yang kuat. Kalau saudara ngerti ini, saudara. Kenapa orang-orang yang terluka
biasanya jatuh bangun. Biasanya jatuh bangun. Seperti ada sesuatu yang menghalangi dia. Mau maju, udah maju nih ya, mentok, mundur. Mundur, perlu waktu lagi lama, terus bangkit lagi, ntar mentok, mundur lagi. Jadi turun naik. Makanya gereja suka dianggap sebagai pom bensin. Kenapa? Oh ya, kayak saya bensin saya habis, saya perlu bensin gitu. Nah, kita pikir biasa. Enggak, saudara. Sebetulnya ini karena masalah rohani. Nah, 5 ini, saudara, tanda-tanda ini kita harus introspeksi sendiri dengan Tuhan. Saudara cek masa kecil saudara, harus cek saudara sekarang bagaimana, apakah ada pengaruh-pengaruhnya, apa yang saya ajarkan ini. Nah, saudara, ini penting, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita 5 ini belum mengalami kesembuhan, sulit untuk kita mengalami kemajuan dengan pesat. Tapi kalau orang sudah mengalami terobosan ini, oh luar biasa, saudara. Dia akan mengalami majunya dengan pesat. Nah, makanya, saudara, sekali lagi, saya mengajarkan ini bukan untuk kita menyalahkan siapapun. Jangan salahkan orang tua, apalagi Tuhan. Jangan salahkan pasangan hidup, jangan salahkan anak, orang tua, dan sebagainya. Ini kesempatan untuk kita mengalami pemulihan. Baik secara pribadi, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua, hubungan kita dengan anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini, Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kami terima ketika kami ada di dalam kandungan, ketika kami masih anak-anak remaja, tapi karena ketidaktahuan orang tua kami, karena mereka pun dapat perlakuan yang sama dari kakek nenek kami, sehingga kami tidak mendapatkan secara maksimal. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini dapat kebenaran, supaya kami bisa mengadakan pemulihan dengan pemulihan terhadap diri kami, orang tua, terhadap pasangan hidup kami, dan istimewa terhadap anak-anak kami, Tuhan. Supaya anak-anak kami menjadi generasi-generasi yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika mereka berumah tangga, mereka sudah siap, Tuhan, untuk melahirkan anak-anak ilahi, anak-anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan, hamba berdoa bahwa setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biar Engkau tolong kami, biar kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.